Oke guys, kita lanjut. Energi spiritual di wilayah ini berfluktuasi dengan hebat saat 5 bulan sabit hitam berkumpul di bawah telapak tangan Qiyu Taiyin. Cairan hitam mengalir ke bulan sabit dan mereka memancarkan aura korosif yang sangat mengerikan. Banyak ahli memasang ekspresi serius, karena mereka bisa merasakan jejak niat membunuh dari gerakan Qiyu Taiyin. Dia jelas tidak berniat untuk menyeret pertempuran ini dengan Mu Chen keluar lagi dan berusaha dengan cepat mengakhiri pertempuran yang tidak berarti ini. Wajah Naineter dan berbagai raja sedikit berubah muram. Meskipun Qiyu Taiyin baru saja menembus ke alam penguasa kelas 5, itu adalah serangan yang harus mereka hadapi dengan serius juga. Qiyu Taiyin dengan dingin menatap Mu Chen dan melambaikan lengan bajunya. 5 bulan segera bergetar, lalu menembus ruang dan menghilang. Detik berikutnya, mereka muncul di atas Mu Chen dan 5 bulan sabit berputar-putar seperti ikan spiritual. Qiyu Taiyin dengan dingin mencibir saat dia melihat Mu Chen, yang berada di kepala Grid Solar Unding Body, dengan rasa dingin melonjak di matanya. Karena dia telah bergerak, dia harus benar-benar menghapus keberanian Mu Chen, jadi dia mengepalkan tinjunya. Perpaduan 5 bulan sabit hitam pekat, yang memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya, tiba-tiba berbenturan dan menyatu, yang menyebabkan serangan itu menjadi lebih mengerikan, bahkan ruang terbelah oleh kekuatan itu. Setiap orang memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka merasakan niat membunuh Qiyu Taiyin. Mu Chen diam-diam berdiri di kepala Grid Solar Unding Body dengan serangan mengejutkan yang tercermin di matanya yang hitam pekat. Tangannya tiba-tiba bergabung dan dia dengan cepat mengganti segelnya. Seiring dengan perubahan segel Mu Chen, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari alis Grid Solar Unding Body, itu seperti dua matahari yang bermekaran. Saat cahaya keemasan menyebar, itu mengalir ke tubuh Mu Chen, yang membuatnya tampak mempesona dalam cahaya keemasan. 9 kemampuan berdaulat energi matahari, 2 energi matahari. Cahaya keemasan melesat melintasi pupil hitam Mu Chen saat dia mengganti segelnya dengan kulit kayu yang terdengar di dalam hatinya, 9 energi matahari, segel matahari surgawi emas. Segel cahaya emas kuno dengan cepat terbentuk di bawah telapak tangan Mu Chen, dan menjadi cahaya keemasan yang melesat melintasi cakrawala dan melesat ke arah cahaya hitam. Setelah mengeksekusi Golden Heavenly Sun Seal, Mu Chen tidak berhenti. Dia jelas bahwa serangan habis-habisan dari penguasa kelas 5 bukanlah sesuatu yang begitu mudah diblokir. Dia menginjak kakinya dan energi spiritual tak terbatas menyembur keluar dari tubuhnya seperti naga. Setelah itu, auman naga dan terompet gajah tiba-tiba terdengar, bahkan menyebabkan seluruh wilayah bergetar. 4 pilar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Mu Chen, sebelum dengan cepat membentuk 2 naga besar dan 2 gajah besar. Naga melingkar dengan gajah menginjak ruang, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat keras. Seni 9 naga dan gajah, 2 dari 4 berkobar dalam api ungu sementara 2 lainnya terus-menerus berkilauan dengan kilat yang tidak berwujud. Ada 2 atribut yang berbeda dan mereka sangat kejam saat ini. Kedua naga dan gajah itu bentrok bersama, dengan fluktuasi energi spiritual yang hebat beriak seperti gelombang saat lingkaran naga dan gajah besar terbentuk sebelum terbang keluar dalam seberkas cahaya. Dengan segel matahari surgawi emas pertama dan halo naga gajah mengikuti di belakang, 2 serangan kuat dilepaskan tanpa menahan diri dari Mu Chen. Momentum itu bahkan membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya menggigil hati mereka. Meskipun Mu Chen baru saja menembus penguasa kelas 4, serangan itu mungkin sesuatu yang bahkan para ahli penguasa kelas 4 veteran tidak dapat menahannya. Tapi bisakah dia menghalangi gerakan membunuh Qiyu Taiyin dengan ini? Di bawah tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya, berkas cahaya merobek ruang, sebelum bertabrakan seperti meteor. Tabrakan instan itu menyebabkan badai energi spiritual langsung menyapu. Dampak energi spiritual seperti gelombang setinggi kaki segudang yang dengan keras mendatangkan malapetaka, menyebabkan ruang pecah. Cahaya hitam dan emas masing-masing menempati setengah dari langit saat mereka bentrok dengan keras. Qiyu Taiyin dengan acuh tak acuh melihat bentrokan itu dan rasa dingin di matanya semakin pekat saat dia dengan dingin berteriak, "Hancurkan!" Bulan sabit besar yang terbentuk dari perpaduan 5 bulan sabit tersentak dengan gelombang dingin. Menghancurkan ruang dalam gemerisik saat itu memecahkan segel cahaya keemasan. Setelah merobek segel cahaya keemasan,
Bulan sabit hitam terus menyerang ke arah halo naga gajah yang masuk. Halo naga gajah menyebar, tetapi bulan sabit hitam juga menjadi sangat redup pada saat ini, bahkan ada retakan yang muncul. Energi yang tersisa cukup untuk berurusan denganmu. Qiu Taiyin mencibir. Meskipun serangannya sangat lelah oleh 2 serangan dari Mu Chen, energi yang tersisa sudah cukup. Mu Chen melihat bulan sabit yang terbang di atas saat dia berdiri di atas kepala Sovereign Celestial Body. Dia membuat tindakan yang mengejutkan, menyerbu ke arah bulan sabit tanpa tanda-tanda menghindar. Para ahli di sekitar panggung tiba-tiba menjadi gempar. Kamu mencari kematian. Rasa dingin melonjak di mata Qiu Taiyin. Sebuah cahaya keemasan menyilaukan meledak dari tubuh Mu Chen sebagai gambar besar naga dan phoenix muncul di permukaan tubuhnya. Armor emas juga muncul. Dia mengepalkan tinju, dan bentrok dengan bulan sabit hitam yang memancarkan energi dingin yang mengejutkan. Energi spiritual yang kejam mendatangkan malapetaka. Tubuh Mu Chen segera dikirim terbang kembali. Tetapi pada saat yang sama ketika Mu Chen terbang, semua orang melihat retakan dengan cepat menyebar dari bulan sabit hitam setelah mengepalkan tangan dari Mu Chen, sebelum hancur berantakan. Serangan kekuatan penuh dari Qiu Taiyin itu pada akhirnya ditangani oleh Mu Chen. Ketika sosok Mu Chen terbang, tangan besar dari Grid Solar Unding Body terentang dan meraihnya. Namun, kekuatan pantul yang mengerikan menyebabkan retakan muncul di tangan besar dari Grid Solar Unding Body. Mu Chen jatuh ke tangan Grid Solar Unding Body. Saat armor emas menghilang, semua orang melihat darah menetes dari telapak tangannya. Mu Chen hanya melirik darah di tangannya dan bisa merasakan sensasi mati rasa yang datang darinya. Jika bukan karena Dragon Phoenix Golden Armor dan Dragon Phoenix fisik miliknya, bulan sabit hitam mungkin akan langsung menghancurkan tubuhnya. Serangan habis-habisan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Bahkan jika sebagian besar kekuatan telah habis, kekuatan yang tersisa masih cukup untuk membunuh penguasa kelas 4. Namun, Qiu Taiyin jelas meremehkan kemampuan Mu Chen. Kegemparan mendalam muncul di wilayah ini karena banyak orang merasa terkejut dengan kenyataan bahwa Mu Chen hanya menderita luka ringan dari serangan habis-habisan Qiu Taiyin. Wajah Qiu Taiyin dingin saat dia melihat adegan ini. Dia memandang Mu Chen, yang matanya tenang tanpa riak, saat kemarahan di hatinya semakin padat. Mu Chen telah menyebabkan serangannya gagal berkali-kali, menyebabkan kerugian besar di wajahnya. Tetapi bahkan ketika dia terkejut dan marah, Qiu Taiyin dengan tulus memperlakukan Mu Chen sebagai lawan. Dia tahu bahwa jika dia masih memiliki pola pikir yang menghina, dia mungkin akan mengalami kegagalan yang tidak terduga, yang sama sekali tidak bisa dia toleransi. Qiu Taiyin menghirup udara dingin seteguk dalam-dalam. Kemarahan di kedalaman matanya juga mulai menarik kembali, digantikan dengan rasa dingin. Melihat perubahan Qiu Taiyin, Mu Chen mengerutkan alisnya, karena yang terakhir pasti akan lebih sulit untuk dihadapi dalam keadaan ini. Qiu Taiyin dengan dingin menatap Mu Chen, sebelum menginjak kakinya. Senjata hitam pekat dengan bentuk bulan sabit muncul, memancarkan rasa dingin yang tajam dari bilahnya. The Great Yin Celestial Body terbang keluar bersama dengan rasa dingin yang luar biasa, melepaskan serangan kekerasan ke Mu Chen. Saat ini, Qiu Taiyin telah menggabungkan energi spiritualnya dan tubuh surgawi Yin Agung bersama-sama. Serangan yang dilepaskan dari kombinasi keduanya secara praktis dapat menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Saat melihat ini, segel Mu Chen berubah dan pilar iblis Meru besar terbang dalam sekejap dan digenggam oleh tubuh abadi matahari besar, sebelum terbang keluar. 2 kolosi bentrok di langit, menyebabkan awan tertiup angin di wilayahnya. Angin kencang bersiul, menyebabkan bahkan awan pecah, yang menunjukkan betapa intensnya pertempuran di antara mereka berdua. Semua orang memiliki ekspresi serius saat mereka menyaksikan benda surgawi berdaulat saling berbenturan. Kakak 9 neter, situasi Mu Chen tampaknya tidak terlalu optimis. Tang Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara saat mereka melihat ke langit. Itu karena tubuh surgawi Yin Agung jelas-jelas menang dari konfrontasi. Nine Nether menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram. Qiu Taiyin bukanlah lawan yang mudah. Dari penghinaan awal, yang mengakibatkan kegagalan berulang, dia sudah mengarahkan pikirannya ke tegak. Dia tidak terus bersaing dalam artian dengan Mu Chen dan telah memilih metode pertempuran yang dia punya keuntungan, mengumpulkan kekuatan dirinya dan badan surgawi yang berdaulat.
Dia memiliki kekuatan penguasa kelas 5, jadi kekuatan energi spiritual dan daya tahannya jauh melampaui Mu Chen. Jika pertempuran ini berlarut-larut, Mu Chen pasti akan dikalahkan pada akhirnya. Jelas, hanya 9 neter dan berbagai raja yang telah melihat melalui level ini, karena dalam hati mereka menggelengkan kepala. Tempo pertempuran ini telah jatuh ke tangan Qiu Taiyin. Jika bukan karena Sovereign Celestial Body Mu Chen menjadi luar biasa, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Namun meski begitu, yang bisa dilakukannya hanyalah menyeret waktu kekalahannya sedikit lagi. Di atas singgasana emas, Mandala merajut alisnya yang halus. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen, yang berdiri di Grid Solar Unding Body, mengangkat kepalanya dan melihat Grid Yin Celestial Body, yang melepaskan serangan ganas. Qiu Taiyin berdiri di atas kepala badan surgawi Yin besar, tersenyum menakutkan padanya. Jelas, siapapun bisa memberitahu kerugian Mu Chen. Mu Chen dengan lembut menghirup seteguk udara dingin, sebelum perlahan menutup matanya di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya juga telah tenggelam ke dalam Grid Solar Unding Body, sedikit demi sedikit. Energi spiritual yang sangat kejam tersapu seperti badai saat menimbulkan malapetaka. Dua sosok kolosi ringan bentrok keras di langit saat bulan sabit berbilah dan pilar iblis bentrok. Dampak energi spiritual meledak dari bentrokan mereka bahkan menyebabkan ruang bergetar hebat. Tepat ketika mereka berdua bertarung sengit, sosok Mu Chen tenggelam ke dalam Grid Solar Unding Body. Dia mengendalikan Grid Solar Unding Body untuk bertahan, karena dia jelas menghindari ujung tajam Qiu Taiyin saat ini. Kamu pikir kamu bisa bersembunyi seperti kura-kura di Sovereign Celestial Body kamu? Melihat tindakan Mu Chen, Qiu Taiyin mengejek, kemarahan yang disebabkan oleh halangan Mu Chen berkali-kali telah menghilang, digantikan dengan kepuasan yang padat. Siapapun dapat mengatakan bahwa Qiu Taiyin telah memperoleh keunggulan mutlak dalam konfrontasi ini, dan peluang keberhasilan praktis ada di tangannya. Qiu Taiyin mencibir saat energi spiritualnya meledak seperti gunung berapi, menyebabkan hawa dingin di sekitar tubuh surgawi Yin besar menjadi lebih menakutkan dan meluncurkan serangan yang lebih ganas ke Mu Chen. Di bawah rentetan serangan dari Qiu Taiyin, cahaya keemasan menjadi lebih terdistorsi di sekitar Grid Solar Unding Body. Jelas, bahkan tubuh Agung Surya yang tidak mati pun tidak dapat mengabaikan serangan seperti itu dari Qiu Taiyin dan tubuh surgawi Yin yang agung. Banyak ahli merasa iba atas kekalahan besar dari Grid Solar Unding Body. Tapi tidak ada yang mengejek Mu Chen karena mereka semua tahu bahwa itu sudah merupakan fakta yang sangat mengejutkan bahwa Mu Chen bisa memaksa Qiu Taiyin untuk terus bertarung dengan cara ini ketika dia baru saja menembus penguasa kelas 4. Bagaimanapun, bahkan Qin Zong, yang setengah langkah ke penguasa kelas 5 tidak dapat menyebabkan Qiu Taiyin serius menghadapinya. Namun, para ahli tingkat raja semua sedikit merajut alis mereka ketika semua orang menghela nafas dengan kasihan dan melihat badan kematian matahari besar yang perlahan dikalahkan dengan keraguan. Itu karena, berdasarkan persepsi mereka yang luar biasa, mereka dapat merasakan bahwa energi spiritual yang luas di sekitar tubuh besar matahari yang tidak mati secara bertahap menghilang, seolah-olah energi spiritual Mu Chen mulai menunjukkan tanda-tanda tidak mampu mempertahankan tubuh surgawi yang berdaulat. Mungkin orang lain akan berpikir bahwa itu disebabkan oleh serangan Qiu Taiyin, tetapi mereka tidak merasa seperti itu, karena mereka memiliki pemahaman langsung terhadap kekuatan Mu Chen. Meskipun orang itu masih muda, kemampuannya yang tak terhitung dapat menyebabkan para ahli yang lebih kuat darinya merasa takut. Oleh karena itu, hati mereka sedikit bingung mengapa Mu Chen menunjukkan penurunan seperti itu. Hanya Mandala dan 3 kaisar di wilayah ini yang matanya sedikit berkedip saat mereka melihat tubuh besar matahari yang tidak mati dengan takjub. Saat cahaya Grid Solar Unding Body meredup, mereka samar-samar merasakan riak aneh. Namun, mereka tidak dapat memiliki persepsi yang tepat, karena itu ditutupi oleh energi spiritual yang sangat besar dari tubuh abadi matahari yang agung. Tapi satu hal yang bisa dikonfirmasi adalah bahwa Mu Chen tidak jatuh ke dalam kekalahan seperti yang dipikirkan semua orang, dia jelas sedang mempersiapkan sesuatu secara rahasia. Setelah menyadari hal ini, Mandala dan 3 kaisar mau tidak mau menjadi sedikit penasaran. Mereka ingin tahu bagaimana Mu Chen akan membalikkan situasi. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, gelombang energi spiritual di langit menjadi lebih merajalela.
Qiu Taiyin jelas tidak ingin pertempuran berlarut-larut. Oleh karena itu, serangannya bahkan lebih ganas dan bulan sabit berbilah melesat melintasi grid solar Unding Body seperti sambaran petir, menyebabkan retakan muncul di tubuh emas. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan ini. Qiu Taiyin berdiri di atas kepala tubuh surgawi Yin besar saat dia dengan dingin menatap tubuh abadi matahari besar, yang meredup, dengan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Tiba-tiba, dia membentuk beberapa segel dan energi spiritualnya memancar ke tubuh surgawi Yin yang agung. Cahaya gelap gulita berfluktuasi di sekitar tubuh surgawi Yin besar, itu mengeluarkan raungan yang dalam sebelum energi spiritual hitam pekat dengan cepat berkumpul di tinjunya, mengubahnya menjadi tinju es hitam besar. Tinju Yin hebat, Qiu Taiyin menggonggong dan tinju es hitam menembus ruang, menyebabkan serpihan es hitam muncul di atmosfer di sekitar tinju besar. Rasa dingin itu sangat mengejutkan. Pukulan dari Qiu Taiyin ini praktis menggunakan kekuatan penguasa kelas 5 hingga batasnya, mencocokkannya dengan kekuatan tubuh surgawi Yin besar, itu adalah serangan yang bisa menghancurkan langit. Mata banyak ahli gemetar saat mereka merasakan betapa ganasnya tinju itu. Menghadapi serangan yang begitu cepat, badan surgawi berdaulat Mu Chen tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menyaksikan tinju es hitam menembus ruang dan dengan cepat membanting ke dada grid solar Unding Body. Pada saat tabrakan itu, ruang bergelombang, yang menyebabkan dampak energi spiritual yang mengerikan untuk mendatangkan malapetaka dari tinju es. Semua orang menyaksikan retakan dengan cepat menyebar di grid solar Unding Body, menutupi seluruh tubuh dengan retakan. Banyak ahli menghela nafas dengan kasihan. Serangan seperti itu bukanlah sesuatu yang bahkan badan surgawi Mu Chen bisa tahan. Setelah kehilangan Sovereign Celestial Body-nya, Mu Chen tidak akan bisa menghadapi Qiu Taiyin lagi. Hasil dari pertempuran ini ditentukan, jumlah retakan meningkat di grid solar Unding Body, sebelum cahaya keemasan meledak dari celah di antara retakan dan meledak. The grid solar Unding Body akhirnya tidak tahan lagi dan hancur. Berdiri di tubuh surgawi Yin yang besar, Qiu Taiyin melihat dengan matanya yang terpantul dalam cahaya keemasan, mau tak mau dia memiliki lengkungan dingin di sudut bibirnya. Setelah menghancurkan tubuh surgawi Mu Chen, dia tidak lagi memiliki kesempatan dalam pertempuran ini, bahkan jika dia memiliki cara yang luar biasa. Dia masih yang tertawa sampai akhir, Raja ke-10 dari domain Great Havenlau masih miliknya, Qiu Taiyin. Memikirkannya, Qiu Taiyin tidak bisa menahan senyum, bahkan dengan ketenangannya, saat tawanya menyebar, semangat tinggi dalam tawanya bisa dirasakan oleh semua orang. Tapi tidak ada yang membantah kepuasan Qiu Taiyin, bagaimanapun, dia akan menjadi Raja ke-10 dari domain Great Havenlau setelah hari ini dengan hanya 4 peringkat di atasnya, jadi dia bisa dianggap sebagai pemenang sejati. Saat cahaya keemasan menyilaukan menyebar di wilayah ini, Qiu Taiyin tidak menghentikan tawanya. Namun, berbagai raja yang memperhatikan cahaya keemasan tiba-tiba menyipitkan mata mereka dengan keterkejutan yang terlihat di wajah mereka. Di singgasana emas, pupil emas mandala bersinar terang, sementara 3 kaisar sedikit tercengang. Pada saat yang sama, dengan persepsi mereka, suara tenang telah menyebar di wilayah ini yang dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bukankah ini terlalu dini untuk merayakannya? Meskipun suara itu tidak brilian, itu langsung menyebabkan seruan kasihan menjadi sunyi, bersama dengan keributan yang pecah. Banyak ahli memiliki ketidakpercayaan pada tertulis di wajah mereka. Tawa Qiu Taiyin juga berhenti, wajahnya pucat saat dia melihat ke arah di mana cahaya keemasan menyebar dan berkata dengan menakutkan, "Kamu mencoba untuk mempertahankan front yang kuat sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu?" Niat membunuh melonjak di mata Qiu Taiyin saat dia melambaikan tangannya, menyebabkan angin kencang menyapu, dan menyapu cahaya keemasan yang menyilaukan di wilayah ini. Ketika cahaya keemasan menghilang, situasi Mu Chen benar-benar terungkap di hadapan semua orang, menyebabkan kegemparan meningkat, seluruh wilayah langsung sunyi, dan banyak orang tidak bisa menahan untuk melebarkan mulut mereka. Itu adalah, mata Qiu Taiyin menyipit saat dia melihat ke depan. Mu Chen berdiri di langit dengan kulit pucat dan 4 teratai hitam diam-diam mengambang di sekelilingnya. Meskipun keempat teratai itu tidak memiliki riak energi spiritual, ada rune kuno yang tak terhitung banyaknya di kelopak teratai yang samar-samar berkedip dengan cahaya, memancarkan riak yang mengerikan.
Itu, arai spiritual. Raja Asura dan yang lainnya berseru kaget. Meskipun keempat teratai hitam tampak sangat tenang, mereka bisa merasakan gelombang energi spiritual yang aneh datang dari mereka. Mereka adalah gelombang dari arai spiritual. Selain itu bukan arai spiritual tingkat rendah. Itu karena bahkan mereka merasa sedikit takut dari empat teratai hitam. Suara orang yang menghirup udara dingin terdengar. Semua orang memiliki kejutan tertulis di wajah mereka. Jelas, mereka tercengang oleh gerakan Mu Chen ini. Siapa yang mengira bahwa meskipun memiliki kekuatan yang menakjubkan, Mu Chen bahkan memiliki identitas lain sebagai master arai spiritual. Baru sekarang, apakah mereka semua tahu mengapa Mu Chen akan bersembunyi di badan surgawi yang berdaulat? Ternyata dia tidak menyusut dari pertempuran, tetapi memanfaatkan pertahanan dari Sovereign Celestial Body untuk secara diam-diam menyusun arai spiritual. Arai spiritual yang membentuk empat teratai hitam itu jelas tidak biasa. Arai spiritual yang begitu kuat hanya mungkin dilakukan oleh Grandmaster arai spiritual tingkat bumi, seseorang berseru. Arai spiritual yang ditata oleh Grandmaster arai spiritual kelas bumi adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 5 tidak berani untuk menghadapinya secara langsung. Mustahil, wajah Qiu Taiyin menjadi pucat saat dia meraung dengan marah. Dia tidak menyangka perubahan peristiwa yang begitu tiba-tiba terjadi meskipun memegang kemenangan di tangannya. Saya tidak percaya bahwa Anda adalah Grandmaster arai spiritual tingkat bumi. Gertakan seperti itu tidak berhasil pada saya. Qiu Taiyin berteriak saat wajahnya menjadi sedikit terdistorsi pada saat ini. Wajah pucat Mu Chen dengan acuh tak acuh menatap Qiu Taiyin yang terdistorsi. Dia tidak repot-repot berbicara, tetapi mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengetuk ruang di depannya, sebelum suara lembut terdengar dari hatinya. Versi lengkap dari Bucering Demonic Lotus Spiritual Arai, aktifkan. Versi lengkap dari Arai Spiritual Teratai Iblis Pembantaian, aktifkan. Ketika suara lembut bergema dari dalam hati Mu Chen, empat teratai hitam mengambang akhirnya mekar di langit dan cahaya hitam pekat menyebar, diam-diam memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Siapapun bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam empat teratai hitam. Ini adalah langkah terakhir Mu Chen. Versi lengkap dari Bucering Demonic Lotus Spiritual Arai dibentuk oleh empat lotus. Di masa lalu, kekuatan Mu Chen terbatas, jadi dia tidak bisa membentuk empat teratai. Tapi, saat ini, seiring dengan peningkatan kekuatan Mu Chen, pencapaiannya di jalur arai spiritual juga semakin dalam. Meskipun dia jarang mengungkapkan identitasnya sebagai arai spiritual setelah datang ke domain Great Heaven Law, dia tidak mengendur dalam budidaya itu. Dengan kekuatannya tumbuh selangkah demi selangkah, pencapaiannya dalam budidaya arai spiritual tumbuh lebih kuat juga. Dia telah sangat menyembunyikan masalah ini, bahkan Nine Nether dan Mandala tidak mengetahuinya. Tanpa disadari, pencapaian Mu Chen dalam arai spiritual telah mencapai ketinggian yang menakjubkan. Versi lengkap dari Bucering Demonic Lotus Spiritual Arai adalah arai spiritual tingkat bumi. Di antara arai spiritual kelas bumi, beberapa yang kuat adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 5 tidak akan berani mengambilnya secara langsung, sedangkan yang kelas tinggi bahkan bisa menghadapi penguasa kelas 6. Spiritual arai Grandmaster dipisahkan menjadi 3 tingkatan, surga, bumi dan kelas manusia. Awalnya, pencapaian Mu Chen dalam arai spiritual hanya di Grandmaster arai spiritual tingkat tinggi manusia, dengan peluang yang sangat rendah untuk berhasil menyusun versi lengkap dari arai teratai iblis pembantaian. Namun seiring dengan kultivasi Mu Chen yang mencapai alam penguasa kelas 4, pertumbuhan energi spiritualnya membuat kultivasi master arai spiritualnya juga meningkat. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan keadaan hati iblis kecil, dia benar-benar berhasil mencapai versi lengkap dari arai spiritual tingkat bumi, arai spiritual teratai iblis pembantaian. Ketika empat teratai muncul, Mu Chen bisa mendengar seluruh wilayah tiba-tiba menjadi sunyi, dengan banyak ahli tercengang di sekitar panggung upacara raja. Bahkan berbagai raja terkejut di wajah mereka, karena ini telah melebihi harapan mereka. Mereka tahu tentang identitas lain Mu Chen sebagai master arai spiritual, karena dia telah mengungkapkannya kepada mereka sebelumnya. Tetapi pada saat itu, kultivasinya pada arai spiritual bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Tapi, saat ini, arai spiritual yang terbentuk dari empat teratai hitam membuat mereka merasa sedikit terancam. Oleh karena itu,
ekspresi mereka juga mulai berubah menjadi serius. Kekuatan Mu Chen di kelas 4 Sovereign bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi jika itu digabungkan dengan identitasnya sebagai Grandmaster Arai spiritual tingkat bumi, bahkan berbagai raja tidak akan berani meremehkannya. Sama seperti Qiu Taiyin meraung dalam alarm, jari Mu Chen sudah lembut mengetuk langit dengan ekspresi tenang di wajahnya yang pucat. Ketika 4 teratai hitam mekar, mereka condong dan membidik ke benda langit Yin Agung, sebelum cahaya hitam pekat mulai berkumpul di jantung teratai. Setelah itu, teratai hitam bergetar saat 4 pilar cahaya hitam ditembakkan secara diam-diam. Pilar cahaya hitam dipenuhi dengan rune kuno, membuatnya terlihat dalam dan samar. Saat pilar cahaya hitam pekat melesat melintasi cakrawala, tidak ada sesuatu yang sangat mengejutkan yang disebabkan oleh mereka. Namun, di jalur pilar cahaya itu, ruang yang robek tidak pulih untuk waktu yang lama. Perisai Yin hebat. Setiap rambut berdiri di tubuh Qiu Taiyin saat wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cepat membentuk beberapa segel dan energi spiritualnya menyembur keluar dari tubuhnya tanpa menahan apapun. Tanda hitam berkedip-kedip di permukaan benda surgawi Yin besar, sebelum terbentuk menjadi perisai es hitam. 4 pilar cahaya hitam diam-diam terbang dan menabrak perisai es hitam di bawah tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada suara yang disebabkan oleh tabrakan itu, tetapi banyak orang tiba-tiba menyipitkan mata mereka. Itu karena perisai es hitam yang tampaknya memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat tidak dapat dianggap sebagai penghalang cahaya hitam. Seolah-olah es itu bertemu dengan magma, dan segera meleleh, sebelum ditembus. Qiu Taiyin melihat keempat berkas cahaya hitam abnormal yang akan menembus perisai es saat ketakutan muncul di wajahnya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, sinar cahaya hitam yang dingin telah menembus perisai dan dengan kejam menghantam tubuh surgawi Yin besar di bawah tatapan ketakutannya. Sinar cahaya hitam menembus tubuh surgawi Yin agung. Retakan hitam dengan cepat menyebar dari luka yang menusuk, sebelum menyelimuti seluruh tubuh surgawi Yin besar. Ketika retakan hitam menyebar, wajah Qiu Taiyin berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa tubuh surgawi Yin besar dengan cepat runtuh dari celah-celah hitam. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengendalikannya, itu sia-sia. Bagaimana ini bisa? Qiu Taiyin meraung di dalam hatinya. Tapi itu adalah usaha yang sia-sia dan semua orang menyaksikan hawa dingin di sekitar tubuh surgawi Yin yang agung meredup dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Sosok besar itu juga menjadi lebih transparan dan samar. Itu adalah tanda bahwa energi spiritual tidak dapat mempertahankan badan surgawi yang berdaulat. Dengan energi spiritual yang menghilang dari badan surgawi yang berdaulat, wajah Qiu Taiyin menjadi lebih pucat, karena ia terkait dengan badan surgawi yang berdaulat. Jadi, ketika energi spiritual tubuh surgawi yang berdaulat mulai menyebar, dia juga sangat menderita karenanya. Sensasi lemah menyebar dari Qiu Taiyin. Wajahnya pucat dan dia jelas tidak mengharapkan serangan dari arai spiritual Mu Chen menjadi begitu aneh. Meskipun berkas cahaya hitam tidak memiliki kekuatan penghancur, kemampuan aneh untuk menghilangkan energi spiritual bisa dianggap fatal. Tubuh surgawi Yin besar menjadi lebih redup, sebelum meledak menjadi cahaya hitam yang meledak ke segala arah ketika tidak dapat mempertahankan dirinya lebih lama lagi. Ketika Sovereign Celestial Body meledak, tubuh Qiu Taiyin tiba-tiba tersentak dan dia memuntahkan seteguk darah, bahkan energi spiritual di sekitarnya sangat tertekan. Di langit, Mu Chen dengan acuh tak acuh menatap Qiu Taiyin, yang wajahnya sepucat selembar kertas, dan membentuk segel. Keempat teratai hitam berputar, dengan jantung teratai mengarah ke yang terakhir dan berkas cahaya hitam berkumpul sekali lagi. Menonton ini, wajah Qiu Taiyin berkilat ketakutan. Karena dia tidak pernah berharap Mu Chen bisa melakukan serangan mengerikan itu lagi. Karena tubuh surgawi sovereign miliknya dihancurkan, dia pasti akan terluka parah jika terkena itu. Karena itu, dia dengan cepat mundur saat dia menyalak, "Mu Chen, apakah kamu mencoba memusnahkanku?" Mu Chen tidak memperhatikan saat cahaya hitam pekat dengan cepat berkumpul di jantung teratai hitam. "Aku mengaku kalah." Melihat Mu Chen dipenuhi dengan niat membunuh, Qiu Taiyin mulai panik dan dengan cepat berteriak. Mendengar Qiu Taiyin mengaku kalah, kegemparan meledak di wilayah ini sekali lagi. Banyak ahli bertukar pandang saat mereka menghela nafas dan menggelengkan kepala. Tidak ada yang menyangka bahwa Qiu Taiyin, yang awalnya memegang peluang sukses, benar-benar mengakui kekalahan.
Mendengar kata-kata Qiu Taiyin, Mu Chen samar-samar tersenyum saat rambut hitamnya dengan cepat kembali ke panjang aslinya dan matanya yang hitam pekat juga kembali normal. Seiring dengan keluarnya Mu Chen dari keadaan hati iblis kecil, ekspresinya hidup kembali. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada Master Sekte Qiu karena membiarkanku menang. Mu Chen tersenyum dengan wajah pucatnya saat tanda-tanda ejekan tergantung di sudut bibirnya. Seiring dengan suaranya, keempat teratai menghilang dan cahaya di mata Mu Chen juga meredup. Siapapun bisa mengatakan bahwa kekuatan Mu Chen sangat lelah sekarang. Jadi, ternyata tindakan kejamnya sebelumnya hanyalah sebuah akting. Banyak ahli tercengang, tetapi itu segera digantikan dengan senyum abnormal di wajah mereka. Mereka memandang Qiu Taiyin, yang tubuhnya gemetar karena marah. Dengan kasihan, orang itu sebenarnya ditipu oleh Mu Chen. Dilihat dari situasi Qiu Taiyin saat ini, meskipun energi spiritualnya sangat berkurang, dia masih memiliki sedikit kekuatan bertarung. Sedangkan Mu Chen benar-benar kelelahan, dan jika pertempuran terus berlanjut, Mu Chen hanya bisa mengaku kalah. Lagi pula, dia baru saja melangkah ke alam penguasa kelas 4, jadi energi spiritual di tubuhnya belum stabil. Oleh karena itu, pertempuran ketahanannya secara alami lebih rendah daripada Qiu Taiyin. Tapi, tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen yang kelelahan akan menggunakan tindakan seperti itu untuk menakut-nakuti Qiu Taiyin agar mengakui kekalahan. Banyak ahli bertukar pandang saat mereka menghela nafas dan menggelengkan kepala. Tawa yang dalam terdengar di alun-alun saat Qiu Taiyin menatap Mu Chen dengan tubuhnya gemetar. Mendengar gelombang tawa itu hampir membuatnya marah. Dia hanya bisa membayangkan bahwa setelah masalah hari ini menyebar, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasinya. Kecil, kamu mencari kematian. Mata Qiu Taiyin memerah saat kemarahan di hatinya telah melemahkan alasannya. Dia mengeluarkan raungan dan mengepalkan tinjunya, menyebabkan potongan bambu giok putih muncul di tangannya. Bambu giok diukir dengan rune yang sangat rumit dan fluktuasi energi spiritual yang sangat keras memancar darinya. Qiu Taiyin memasang ekspresi ganas saat lengannya bergetar. Potongan bambu giok putih susu terbang dan meledak, menyebabkan energi spiritual yang kejam mendatangkan malapetaka saat terbentuk menjadi singa energi spiritual yang mengacungkan cakarnya, menyerbu ke arah Mu Chen. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan beriak di sekitar singa yang menyebabkan berbagai raja memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Segel singa mendalam langit, 3 kaisar memiliki cahaya yang keluar dari mata mereka saat ekspresi mereka menjadi dingin. Itu karena segel singa mendalam langit adalah seni rahasia milik Istana Mendalam Langit. Hanya anggota inti dari Istana Mendalam Langit yang berhak memilikinya. Saat singa besar muncul di hadapan Mu Chen, tekanan energi spiritual yang mengerikan praktis membuatnya tampak seperti semut di depannya saat rahang singa mendekat padanya. Itu adalah serangan yang bahkan penguasa kelas 5 pasti akan mati. Dan kekuatan Mu Chen sudah habis sekarang. Jadi dia hanya bisa melihat mulut singa energi spiritual dengan cepat melebar di matanya. Tetapi ketika singa hendak menyentuh Mu Chen, semua keributan di wilayah ini telah menghilang dan menjadi sunyi. Setelah itu, Mu Chen bisa merasakan singa, yang menerkam, telah membeku dan hatinya yang tegang juga mengendur ketika dia melihat sosok mungil di depannya. Ruang sebelum Mu Chen berfluktuasi seperti riak air saat sosok mungil perlahan muncul. Melihat sosok itu, hati tegang Mu Chen telah benar-benar mengendur. Mandala muncul di hadapan Mu Chen dengan wajah dinginnya dengan acuh tak acuh menatap singa energi spiritual. Tak lama kemudian, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menamparkan singa itu. Itu hanya tamparan biasa, namun, serangan yang bahkan penguasa kelas 5 akan sangat bermasalah dengan hancur seperti kaca rapuh. Wajah Mandala acuh tak acuh saat dia membuat gerakan menggenggam. Cahaya mulai berkumpul di telapak tangannya dan membentuk bola cahaya energi spiritual. Energi spiritual yang kejam itu jinak seperti domba di tangannya. Dia melihat bola cahaya energi spiritual, sebelum mengangkat matanya dan dengan dingin menatap Qiu Taiyin, yang wajahnya langsung diganti dengan putih maut, dan dengan acuh tak acuh berkata, Sky Profound Lion Seal. Mengapa sesuatu yang unik dari Istana Mendalam Langit ada di tanganmu? Keributan di sekitarnya telah menghilang pada saat ini karena tatapan bingung yang tak terhitung jatuh ke Qiu Taiyin. Saat ini, Istana Mendalam Langit dan domain Great Heaven Laut dapat dianggap sebagai musuh, dan Qiu Taiyin memiliki objek unik Istana Mendalam Langit,
jadi bagaimana dia tidak diragukan? Qiu Taiyin menatap wajah Mandala yang tidak berekspresi dan tidak bisa menahan gemetar. Wajahnya pucat pasi dan dia menyesali saat dia melepaskan Sky Profound Lion Seal. Dia tidak pernah berharap kehilangan alasannya setelah marah sedemikian rupa oleh Mu Chen. Tuan Domain, Tuan Penguasa, segel mendalam langit ini adalah sesuatu yang diperoleh bawahan ini dari membunuh ahli istana mendalam langit. Qiu Taiyin memaksa dirinya untuk angkat bicara. Betulkah? Pupil emas Mandala menatap Qiu Taiyin, merasakan tatapannya, yang terakhir merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Metode unik diperlukan untuk memanfaatkan segel singa mendalam langit ini, yang hanya dimiliki oleh beberapa sesepuh istana mendalam langit. Menurut apa yang Anda katakan, Anda membunuh tetua istana mendalam langit. Niat membunuh yang dingin menyebar dari suara malas Mandala. Lalu, apakah Anda tahu siapa penatua yang telah Anda bunuh itu? Selanjutnya, mengapa Anda tidak melaporkan kontribusi yang begitu besar? Jika Anda telah membunuh penatua istana mendalam langit, saya masih akan memberi Anda gelar raja, meskipun Anda kalah hari ini. Petik 2. Seluruh tubuh Qiu Taiyin gemetar saat keringat dingin mengalir tanpa henti, praktis membasahi pakaiannya. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa karena dipandang oleh murid emas Mandala. Seluruh wilayah itu sunyi dan banyak orang melihat ke arah Qiu Taiyin. Tekanan mengerikan menyebabkan alasan Qiu Taiyin runtuh dengan cepat. Ketika Qiu Taiyin akhirnya tidak bisa menahan tekanan lagi, dia kehilangan kendali dan mengeluarkan raungan. Sebelum energi spiritual keluar dari tubuhnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat melarikan diri ke pinggiran domain Great Heaven Law. Mandala dengan dingin menatap Qiu Taiyin, yang kehilangan kendali, dan dengan lembut melambaikan tangannya, menyebabkan ruang di seluruh wilayah ini membeku. Tubuh Qiu Taiyin seperti lalat yang jatuh di atas kertas lengket dan tidak bisa bergerak. Mandala menjentikkan jarinya dan Qiu Taiyin dengan kejam terbang kembali ke panggung upacara raja dan terbanting ke tanah. Energi spiritual di tubuhnya benar-benar hilang oleh Mandala, membuatnya tidak bisa bergerak. Bawa dia pergi. Sepertinya istana mendalam langit telah mengatur beberapa ngengat di domain Great Heaven Law saya dan saya yakin dia mungkin mengenal mereka. Mandala dengan acuh tak acuh berkata ketika tim penegak datang dan dengan cepat membawa Qiu Taiyin pergi. Banyak ahli menyaksikan Qiu Taiyin dibawa pergi, sebelum mengalihkan pandangan mereka ke Mandala, yang memiliki wajah dingin. Dalam sekejap, tidak ada yang berani bernapas terlalu keras, karena mereka bisa merasakan kemarahan di hati Mandala. Mandala menatap semua ahli di wilayah ini, sebelum suara samar terdengar di sebelah telinga mereka, perang berburu akan segera tiba, kalian semua harus tahu apa yang diwakilinya. Bahkan jika domain Great Heaven Law saya adalah kekuatan puncak di wilayah utara, masih ada kemungkinan bahwa itu akan dimakan selama perang berburu. Jika domain Great Heaven Law saya tidak ada lagi, Anda semua akan kehilangan status dan tempat tinggal Anda. Hati banyak ahli bergetar. Kompetisi di wilayah utara sangat brutal. Tanpa perlindungan dari kekuatan yang begitu besar, akan jauh lebih berbahaya jika mereka ingin berkultivasi sendiri. Jadi, jika kalian tidak ingin kehilangan tempat perlindungan ini dan menjadi mangsa seseorang, keluarkan kesetiaan kalian. Saya tidak akan menganiaya siapapun yang setia pada domain Great Heaven Law. Kami dengan tulus mematuhi instruksi Lord Ruler. Semua ahli bergema dengan suara mereka yang penuh dengan rasa hormat. Alasan mengapa mereka bisa berdiri tegak di wilayah utara dan menikmati begitu banyak sumber daya adalah karena Mandala, tempat perlindungan dari pembangkit tenaga listrik Realem Sovereign Bumi. Mu Chen diam-diam menyaksikan adegan ini dan merasa sedikit terguncang oleh kekuatan yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik Earth Sovereign Realem. Hanya ahli seperti itu yang bisa berdiri tegak dan melindungi orang lain. Murid emas Mandala berbalik ke arah Mu Chen. Karena ada hasil dalam upacara raja, dengan ini saya akan mengumumkan bahwa mulai hari ini, Mu Chen akan menjadi raja ke-10 dari domain Great Heaven Law saya. Tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada Mu Chen, merupakan prestasi luar biasa untuk dianugerahi gelar raja di usia yang begitu muda. Berbagai raja menghela nafas saat mereka menganggukkan kepala. Raja Elang Darah menatap Mu Chen dengan ketakutan dan sedikit penyesalan di matanya. Dia jelas tidak berharap Mu Chen tumbuh begitu cepat. Jika dia tahu, dia tidak akan menyebabkan masalah bagi Mu Chen saat itu.
Memprovokasi lawan seperti itu dengan potensi besar jelas sangat bodoh. Sebagai Raja ke-10, kamu memiliki kualifikasi untuk membentuk kekuatanmu sendiri. Mandala memandang Mu Chen. Secara umum, menjadi raja akan memperoleh sejumlah besar sumber daya di domain Great Heaven Law, yang cukup untuk mendukungnya membangun kekuatan yang mirip dengan 9 raja. Secara alami, itu membutuhkan waktu untuk berkembang juga. Banyak orang memusatkan pandangan mereka pada Mu Chen, terutama dari Istana 9 Nether. Mata mereka dipenuhi dengan kegugupan dan keengganan. Saat Mu Chen membangun kekuatannya sendiri, dia akan membebaskan diri dari Istana 9 Nether dan tidak akan lagi menjadi komandan Istana 9 Nether. Pada saat itu, terlepas dari seberapa banyak mereka menyatukan diri, itu masih berbeda dengan kebersamaan sekarang. Meskipun Mu Chen baru saja berada di domain Great Heaven Law selama setahun, semua orang di Istana 9 Nether tahu bahwa banyak pertempuran hidup dan mati Mu Chen yang dengan cepat menarik Istana 9 Nether mereka. Haha, Mu Chen benar-benar tangguh, dianugerahkan dengan kerajaan begitu cepat. Hati Tang Rou sedikit polos, karena dia tidak bisa menahan tawa dan merasa bahagia untuk Mu Chen. Mendengar kata-katanya, Tang Bing menatap adik perempuannya yang cerewet itu dan menyilangkan tangannya, marah karena dia bahkan tidak menatap Mu Chen yang menakjubkan. Itu karena dia tahu bahwa kehilangan Mu Chen akan menjadi pukulan besar bagi Istana 9 Nether mereka. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen tidak bisa disalahkan untuk itu, karena ada perbedaan besar antara raja dan komandan. Nine Nether adalah yang paling acuh tak acuh, dan tampaknya tidak khawatir. Dia menatap Mu Chen dengan senyum di wajahnya. Hubungannya terlalu dalam dengan Mu Chen. The Bloodling Bond praktis mengikat mereka berdua bersama-sama, jadi dia tidak terlalu peduli tentang Mu Chen membangun kekuatannya sendiri. Di atas langit, Mu Chen juga sempat terpana oleh kata-kata Mandala. Sebelum melirik Istana 9 Nether, melihat tatapan cemas itu, dia tersenyum. Saya tidak ingin membangun kekuatan saya sendiri. Saya akan tinggal di Istana 9 Nether. Itu tidak akan memengaruhi saya untuk mendapatkan sumber daya itu, kan? Dia tahu betapa rumitnya mengatur kekuatannya sendiri di tahun yang dia habiskan di Istana 9 Nether. Jika dia menempatkan energinya di dalamnya, maka itu pasti akan mempengaruhi kultivasinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melepaskan kebaikan yang lebih besar untuk keuntungan kecil, menghancurkan dirinya sendiri karena apa yang disebut kekuatan. Selanjutnya, dia benar-benar bisa menggunakan kekuatan di Istana 9 Nether, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Nine Nether pasti tidak akan menghalanginya, jadi mereka tidak perlu berpisah. Mu Chen merasa tidak ada yang salah dalam keputusan ini, tetapi ketika dia berbicara, itu segera menyebabkan banyak ahli tercengang. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang melepaskan kesempatan untuk membangun kekuatan mereka sendiri. Lagi pula, hanya dengan memiliki kekuatan sendiri, Anda akan memiliki pasukan sendiri, yang sepenuhnya menjadi miliknya. Orang-orang dari Istana 9 Nether juga diliputi keterkejutan, tapi itu dengan cepat digantikan dengan sorakan. Setiap orang dari Istana 9 Nether menatap Mu Chen dengan kegembiraan dan nyala api di mata mereka. Jelas, mereka tidak berharap Mu Chen melepaskan kesempatan untuk membentuk kekuatannya sendiri dan tetap berada di Istana 9 Nether mereka juga. Tang Bing tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk melihat Mu Chen, sebelum cemberut bibirnya. Bodoh sekali. Meskipun dia mengatakannya seperti itu, kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Orang itu memang memiliki hati nurani, usahanya dalam mengumpulkan cairan spiritual berdaulat itu untuk kultivasinya tidak sia-sia. 9 Nether tersenyum, meskipun jawaban ini tidak terlalu tak terduga untuknya. Tatapannya, yang menatap Mu Chen, menjadi lebih lembut. Di langit, Mandala menatap Mu Chen dengan aneh. Sebelum tersenyum, itu pilihanmu. Karena Anda telah menyerah untuk membangun kekuatan Anda sendiri, maka sumber daya akan ditambahkan ke Istana 9 Nether. Tentu saja, Anda juga dapat menggunakannya sesuai keinginan. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia mendekat ke Mandala dan berbisik, dibandingkan dengan hal-hal itu, aku lebih peduli dengan hadiah untuk tugas ini, hehe. Menjelang akhir, Mu Chen tidak bisa menahan tawa sambil menggosok jari-jarinya. Saat ini, yang dia inginkan adalah, tentu saja, esensi darah dari 10 binatang suci untuk mengolah sutra naga Phoenix. Mandala menatap Mu Chen yang meneteskan air liur dan tidak tahu harus tertawa atau menangis, lalu memutar matanya. Jangan khawatir,
itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih telah menonton.